بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mensyukuri nikmat Allah yang banyak dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ana ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang berada di rumah, semoga antum dalam keadaan sehat dan semoga kita semuanya senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita fikih ibadah, hukum terkait haid, halaman 55. Hukum terkait haid. Haid menyebabkan wanita dilarang untuk mengerjakan sejumlah ibadah dan hal yang terkait amalan syariat, di antaranya yang pertama adalah solat. Jadi wanita dilarang mengerjakan solat apabila dia haid. Poin pertama, solat. Wanita yang sedang haid dilarang mengerjakan solat. Hal ini berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubais. Suatu ketika dia mengalami istihadah, yaitu keluarnya darah dari kemaluan melebihi lamanya siklus haid. Dia kemudian menanyakan hukum darah haid tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menjawab, darah istihadah itu adalah sejenis keringat, bukan haid. Oleh karena itu, jika datang waktu haid, maka tinggalkanlah solat. Dan jika waktu haid itu telah berlalu, maka mandi dan solatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak ustaz ulangi, wanita yang sedang haid dilarang mengerjakan solat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita tidak perlu mengqada solat setelah bersuci dari haid. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah. Dia berkata, kami pernah mengalami haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak ustaz, kalau puasa tertinggal
karena haid, maka wajib diganti. Qada itu artinya diganti. Sedangkan solat tidak perlu diganti. Poin yang kedua, puasa. Haid menghalangi seorang wanita untuk mengerjakan puasa. Meskipun demikian, dia tetap harus mengqada puasanya setelah suci dari haid. Jika puasa itu adalah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Jadi anak Ustaz, wanita dilarang mengerjakan puasa ketika haid. Kalau itu adalah puasa wajib, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain. Poin yang ketiga, tawaf di Baitullah. Seorang wanita yang sedang haid juga dilarang tawaf di Baitullah hingga ia bersuci darinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ketika ia mengalami haid saat melaksanakan haji. Rasulullah bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tadhuri." Kerjakan manasik yang dikerjakan orang yang menunaikan haji. Hanya saja janganlah kamu melakukan tawaf di Baitullah sehingga kamu bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang keempat, menyentuh Al-Quran. Jadi dilarang wanita yang haid menyentuh Al-Quran. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan memegang Al-Quran sebelum suci darinya. Adapun sekedar membaca tanpa menyentuhnya, hal ini diperbolehkan. Jadi perempuan dia boleh membaca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan haid dan nifas. Yang tidak diperbolehkan adalah menyentuh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahir." Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Poin yang kelima, orang yang haid dilarang duduk dan berdiam di masjid. Selama haid, wanita dilarang duduk dan berdiam diri di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni la uhillul masjida li haidin wala junub." Sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Poin yang terakhir, melakukan hubungan suami istri. Jadi dilarang nak ya, waktu haid perempuan tersebut dilarang melakukan hubungan suami istri. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu.
Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Inilah pelajaran kita anak ustaz hari ini, yaitu terkait hukum haid. Jadi orang yang haid dilarang untuk mengerjakan solat, dilarang mengerjakan puasa, dilarang mengerjakan tawaf di Baitullah, dilarang menyentuh Al-Quran, dilarang untuk duduk-duduk dan berdiam diri di masjid, dilarang melakukan hubungan suami istri. Semoga bermanfaat dan bisa kita sampaikan kepada ibu kita, kepada kakak kita yang perempuan, sehingga mereka bisa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.